Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Saya punya slide sedikit saja yang mungkin bisa menginspirasi. Tapi sambil nunggu slide, saya mau cerita. Tadi malam saya terima buruh. Buruhnya ngobrol di tempat saya, terus kemudian kira-kira mereka ingin saya mengikuti aturan yang mereka analisis. Wah, dia sarjana hukum, pinternya luar biasa gitu ya. Nah, pada saat itu disampaikan kepada saya, Pak Gubernur harus mengacu ini, Pak Gubernur harus mengacu itu. Sudah toh. Dari dulu saya menetapkan UMP, UMK, kalian juga akan bicara pada berapa angka yang saya terima. Saya itu buruh. Itu, catat ya, catat. Nanti di media akan ditulis besar-besar, upah tidak sesuai, KHL-nya nggak sesuai, dan seterusnya. Itu gede di media. Saya kritik juga media, kamu bayarannya berapa? Perusahaanmu bayarnya berapa? Kenapa kamu tidak tulis dirimu sendiri? Teman-teman, ini hanya introduksi saja. Bagaimana kemudian negosiasinya menjadi penting dan tidak hitam putih. Saya ingin menyederhanakan dalam konteks praktek. Saya akan ngambil yang klaster tenaga kerja yang sangat seksi. Tadi Prof. Nur Hasan mungkin menyampaikan dari sisi aspek pertanahannya. Tapi Bapak Ibu, saya mau cerita saja. Kalau secara holistik, hari ini masih ada nggak sih pungli? Jawabannya masih. Yang bilang nggak ada suruh angkat tangan deh. Masih faktanya. Mau kita bereskan nggak? Harus kita bereskan. Hari ini orang ngurus izin bertele-tele nggak sih? Coba cek. Pasti bertele-tele jawabannya. Maka harus dirubah nggak? Dirubah. Nanti biasanya dalam perdebatannya akan mengatakan, ya tapi caranya nggak gini. Saya awal-awal pada saat kita berbicara bagaimana agar negara ini menjadi kompetitif di dunia internasional, sebagai gubernur, bukan sebagai ketua umum agama ya, sebagai gubernur saya ditanya, Mas Ganjar kan bersaing nanti dengan Jawa Timur, dengan Jawa Barat, gitu ya. Bagaimana kemudian mengembangkannya? Saya tidak mau bersaing dengan Jawa Timur dan Jawa Barat dalam konteks investasi. Saya mau bersaing dengan Vietnam. Saya mau bersaing dengan Vietnam. Kalau orang investasi ke Vietnam, untuk akses tanah gampang, lah kita itu sulit kok minta maju. Iklimnya nggak kondusif kok minta maju. Kinerjanya rendah minta maju. Dulu mau saingan sama siapa? Singapura kejauhan, Malaysia udah lewat, Filipina lari duluan, ya, Thailand sudah kencang, mau dengan Laos. Sekarang kita Vietnam. Lalu semua meradang, semua ngamuk, semua marah-marah, tapi dalam tulisan, dalam cacian, dalam makian. Mari kita bicara sekarang public policy. Maka pada saat kemudian disampaikan, udah sikat aja. Lalu gimana nyikatnya? Oh, regulasinya payah. Ya udah regulasinya aja kita perbaiki. Lama. Maka kemudian muncul ya cerita bis di Perancis itulah namanya omnibus itu. Ya sudah dimasukkan aja kira-kira ini ya regulasi kondisi seperti ini yang kita mesti melompat dan kemudian ada stimulannya namanya COVID. Ini stimulan nih buat kita. Kita bercermin, kita melihat, kita nggak mampu membuat apapun, dan kita tidak bisa, akhirnya belepotan. Nah, butuh nggak kita kecepatan? Ini dari sisi aspek-aspek yang ada. Maka ada sedikit telaahannya saja. Next. Mudah-mudahan ini bisa dibaca. Ya. Ini tentang ketenaga kerjaannya aja. Ternyata ada kurang lebih 4 undang-undang yang mesti disinkronkan. Lanjut. Terus kemudian ada jumlah pasal yang ada. Ternyata masih banyak undang-undang tenaga kerja yang berlaku loh. Yang dihapus ada 29, yang dirubah 31, yang disisipkan 17. Lanjut. Terus kemudian dari yang sistem jaminan sosial yang dihapus nggak ada, masih berlaku semuanya. Maka mesti clear cerita ini. Disisipkan ada 5, dirubah hanya 1. Lanjut. Terus kemudian ada undang-undang tentang penyelenggara jaminan sosialnya. Masih berlaku semua, dihapus nggak ada. Ya. Dirubah 3, disisipkan nggak ada. Lanjut. Terus kemudian ada undang-undang tentang jaminan perlindungan pekerja migran. Masih berlaku 87, dihapus nggak ada. Ya kan? Dirubah 3, disisipkan 1. Ya, ketika kita bicara seperti ini, sama berhenti di sini dulu, ramainya udah minta ampun. Maka pada saat di Jawa Tengah terjadi demo, saya tanya, sudah baca apa belum gitu. Lalu netizennya marah sama saya. Anda sudah baca belum? Saya bilang saya juga belum baca. Anda belum baca, saya belum baca, tapi pagar temboknya roboh.
Nah, ngapain kemudian? Apakah kita tidak sebaiknya membaca? Lalu saya dapatkan, saya telepon balik, saya telepon pemerintah, saya telepon Menko, kita rapat, bagi aja. Pemerintah kita juga salah karena komunikasi kita buruk. Karena kita tidak mau mendisclose informasi ini, itu aja. Meskipun DPR juga nggak salah-salah amat. Karena selama pembahasan di setiap panja ternyata, saya juga nggak ngikuti sih, tapi begitu kemudian saya dipaksa untuk mencari dan mengikuti, akhirnya ketahuan. Ternyata hasil setiap rapat itu ada di website. Siapa yang mau baca website ya? Maka kita lagi bicara saja, ini sebenarnya nolak Omnibus Law, Meligus Law, atau agenda yang lain, gitu aja. Ini simpel-simpelan. Yang tidak setuju boleh, tapi saya mau belak-belakan. UGM kagak mau belak-belakan. Saya tidak mau terkontaminasi dan saya kritik keras. Pada saat kemudian undang-undang ini diberikan kepada publik, disahkan, dan kemudian ada kesalahan pagi-pagi, Mas Pratik saya kontak. Mas, salah Mas. Oh, dia bilang gitu. Diakui salah. Siapa yang teledor? Ya sudah, yang teledor ya pemerintah sama Dewan, titik. Mau kita marah, marah aja. Nah, sekarang kita carikan solusi. Bagaimana kita memberikan. Dan undang-undang pemerintahan daerah, waktu reformasi dulu juga merefer salah. Sama, nggak ada pasal yang di-refer. Artinya, secara penulisan tipu-tipu begini, apa pernah terjadi juga. Nah, sekarang kita mesti menyelesaikan, dari UGM, dari Keagama bisa membantu bagaimana mencarikan solusi. Lanjut. Nah, ada beberapa bagian yang menjadi seksi ini bab 4 tentang ketenagakerjaan. Ada soal ketenagakerjaan itu sendiri, jenis program jaminan sosial, badan penyelenggara jaminan, perlindungan pekerja migran. Ini paling seru. Lanjut. Terus kemudian pokok masalahnya apa sih? Digegerin besok tenaga asing akan masuk bebas ya, enggak lah ya. Saya juga punya kok kemarin data di mana impor Jawa Tengah naiknya tinggi sekali, beberapa impornya nggak bisa diinstal, kemudian macet semuanya, gubernurnya udah terlanjur ngamuk, nggak tahunya apa-apa, kita nggak bisa nginstal Pak. Kenapa? Yang bisa nginstal hanya TKA. Ya ilah, nggak bisa ternyata. Akhirnya kita nunggu, akhirnya sekarang nggak perform, akhirnya sekarang tidak bisa sesuai schedule. Itu fakta Bapak Ibu, teman-teman. Ya. Perjanjian kerja antar waktu tentu diomongkan dan ini antara pengusaha buruh sampai hari ini belum bisa menemui titik temu ya. Apakah kemudian outsourcing ini masih terus atau tidak? Soal alih daya, soal lembur, cuti panjang, upah minimum sampai PHK dan perusahaan penempatan pekerja migran yang ada di Indonesia. Ini yang sebenarnya kalau saya capture di sini yang paling seru. Lanjut. Nah, pengupahan secara umum ada dua yang saya sandingkan, baik kondisi saat ini di Undang-Undang 13/2003 dan Undang-Undang 11/2020. Struktur dan skala upah ini perusahaan nggak pernah buat. Saya kasih tahu ya, perusahaan nggak pernah buat. Nah, maka kemarin saya diprotes, saya tetapkan UMP, saya hitung pertumbuhan ekonomi dan inflasi, maka Apindo protes. Pak Ganjar ngawur, saya tidak pernah ngawur. Anda tidak mengikuti SI tidak ada dalam tata urutan perundang-undangan. Dan saya mengikuti bagaimana perkembangannya. Ada 365 perusahaan di Jawa Tengah yang melakukan PHK. Apa yang terjadi? Yang bisa mengikuti ketentuan undang-undang untuk memberikan pesangon 32 kali gaji, hanya 5%, 95% tidak. Dan itu berulang-ulang dari tahun ke tahun. Ini saya ambil data terakhir. Apa pesan saya? Loh, ngapain kita membuat angka yang secara sosiologis tidak pernah ketemu? Kita maunya apa? Dan kita sekarang akan berhadapan dengan perubahan dunia yang terjadi disrupsi di mana-mana. Apakah regulasi kita masih akan begitu-begitu saja? Produktiviti kita akan seperti ini saja? Ataukah kita ingin melompat dan melompat? Nah, mari kita bicara nanti. Struktur dan skala upah ini yang mesti kita dorong dan perusahaan harus mau. Maka pidana tadi malam saya tanya, bro, kalau perusahaan nggak bayar, terus kemudian dipidana, setuju nggak? Setuju Pak. Nah itu ada di Undang-Undang Omnibus Law loh. Masa Anda tolak? Pak, saya nggak menolak semua Pak. Kami masih waras Pak. Oke, ternyata tidak menolak semua. Dan yang menolak semua siapa sebenarnya? Ini saya ngomongkan dengan buruh, rekaman saya ada. Tadi malam baru saya ketemu. Jadi masih fresh from the oven. Ya. Dan upah pada perusahaan yang dinyatakan pilot, saya membanding-bandingkan saja. Mudah-mudahan ini bisa terbaca oleh audiens yang sekarang melakukan diskusi. Termasuk lembur dan sebagainya. Lanjut. Nah ini penetapan UMP dan UMK, Bapak Ibu, kami masih ongoing ini, masih berjalan hari ini. UMP sudah saya tetapkan, geger, kayaknya saya gubernur pertama deh, karena kemarin diintip-intip Jateng mau berapa. Saya bilang, mutusin itu nggak usah tengok kiri kanan,
pakai analisis data sains dan regulasi, putusin. Silakan kalau mau di-refer gitu. Jadi saya putuskan sendiri. Kira-kira kemana-mana dan kami jadi tahu dan kami berdiskusi. Nah, setelah itu, sekarang kita akan masuk ke UMK, setiap kabupaten kota. Ternyata 10 hari ini dari 35 kabupaten kota di Jawa Tengah, 10 ternyata sepakat. Upah buruh naik. 10 kabupaten kota sepakat. Yang lain ada apidonya nggak setuju. Dia mau tidak naik. Lalu saya bilang, regulasi hari ini tidak menyediakan mana perusahaan yang minus, mana yang tetap bisa tumbuh, dan mana yang stuck. Kalau kondisi darurat itu diberikan dan diberikan kepada gubernur kewenangannya, minimal saya akan membuat klaster perusahaan yang masih untung dan yang merugi. Yang merugi ya gajinya ikut rugi. Yang untung ya kita naikkan. Ini kondisi darurat menurut saya. Maka dalam konteks ini, akhirnya kita hanya bisa menggunakan formula-formula yang dipunyai oleh PP, karena berdasarkan Undang-Undang 11 2020, PP-nya belum pada jadi. Maka saya bilang, udah pakai PP yang lama, masukkan saja. Nanti kalau enggak, mau sengketa juga boleh, ke pengadilan juga boleh, tapi waktu sampai dengan tanggal 21 besok harus ditetapkan. Nah ternyata setelah saya menetapkan UMP, buruh kemudian datang rame-rame, saya dukung Pak Ganjar, nggak usah provokasi. Kamu terima saja keputusan saya, karena saya menimbang betul apa yang ada di dunia usaha dan apa yang ada di buruh. Maka kalian harus jujur. Integritas harus ditunjukkan. Dan banyak perusahaan yang tidak jujur pada saat ini. Berapa sebenarnya keuntungan Anda? Agar di keluarga perusahaan menjadi bisa tahu bagaimana kemudian penetapan UMK-nya nanti bisa ketemu. Ini sulitnya minta ampun, Mbak. Jadi kalau nanti kita mau diskusi, ini akan menjadi bahan yang menarik. Lanjut. Ini soal cerita PHK, tadi sudah saya singgung, hanya 5% yang bisa menyampaikan, maka sebenarnya berapa sih angkanya kalau kita kasih pesangon? 32 kali, atau 25? 25 plus jaminan pemerintah? Atau seperti apa sebenarnya? Nah ini konsensus, konsensualisme inilah yang hari ini mesti dibangun. Konsensus building inilah yang mesti dibangun. Nah mungkin pada saat itu representasi dari perwakilan-perwakilan duduknya kurang lama, rembuganya kurang lama, kurang transparan. Meskipun iya saya mengikuti, akhirnya saya punya rekamannya pada saat panja di mana, dulu yang setuju menjadi tidak setuju seperti apa, karena sudah nuansanya politis yang sangat luar biasa. Saya masih punya rekamannya, maka saya harus akhirnya belajar mengikuti karena ini menjadi isu nasional. Lanjut. Soal PHK, soal pesangon tadi sudah saya sampaikan beberapa dasarnya, mulai dari alasan, terus kemudian ada hitung-hitungan berdasarkan alasan PHK masa kerja, besaran upah pesangonnya ada upah sebulan dan bilangan pengalinya. Nah ini buruh pasti nggak setuju kalau ini dikurangin. Pokoknya kalau itu bisa tetap 32, mereka akan setuju, kira-kira begitu. Termasuk komposisi uang penggantian hak-hak yang coba saya compare. Nanti saya akan share kepada Bapak Ibu. Sudah 10 menit belum ya? Lanjut. Nah ini perlu beberapa sih yang kemarin kita ngobrol, ancaman sanksi pidana bagi pelanggar, ya yang mesti ketat karena selama ini nggak ketat, kerja lembur semakin lama dan kurang memperhatikan jam istirahat. Nah ini quality yang mesti kita perhatikan, maka siapapun nanti akan menyusun PP, perhatikan dong ini, gitu. Manusia as human being juga harus mendapatkan perhatian, aturan cuti panjang ya. Ini mesti kita atur besaran pesangon menjadi lebih kecil jika dibandingkan undang-undang sebelumnya, argumentasinya apa, dan bagaimana agar itu bisa menerima atau diterima oleh pihak-pihak, wabil khusus nih kawan-kawan buruh. Penggantian kekurangan pesangon dan jaminan kehilangan pekerjaan, yang ini perlu, dan ini menurut saya bagus, yang sisi progresifnya, karena negara akan menjamin, dan jaminan kehilangan pekerjaan ini bagian dari BPJS tenaga kerja sifatnya iuran, maka buruh mengatakan, kan aku sendiri, bagaimana pemerintah? Nah, saya kira perlu ada proses-proses transisi yang jauh lebih baik. Saya mau berhenti di sini aja, mungkin udah 10 menit, bikin bosan semua yang lain. Itu berdasarkan pengalaman dan bacaan saya dari kampung yang ada di Jawa Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.